Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara semua, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kajian rutin dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Blumbang Karangsari. Pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Izzuddin dari Pondok Pesantren Al-Manar Pengasih. Berikut kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah Zat yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang, tak pandang sayang, Zat yang Maha Pemurah, tak jual mahal, yang pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan amalan, salah satu amalan andalan umat Islam, yaitu pengajian. Karena dalam sebuah hadis, kalau orang pengajian itu wahaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, malaikat itu terus tadi Pak Porijan pengajian, butuh mini pengajian itu kemudian dicatat dan dipamerkan kepada Allah, kemudian didoakan oleh para malaikat. Maka pengajian itu tadi selain silaturahmi, yang kedua juga selain mencari ilmu, dan yang terpenting adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta semoga kita yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya besok mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini bulan apa Bu? Agustus gitu. Kita sih Agustus. Nek bulan Hijriah bulan apa? Muharram. Ada persamaan antara bulan Agustus dan bulan Muharram. Kalau Agustus itu kan kemarin ibu-ibu ada yang ikut lomba balap karung. Lomba masak nih, lomba masak. Ada persamaan antara bulan Agustus di Indonesia dengan bulan Muharram yang ada dalam kalender Islam. Apa persamaannya? Pada bulan Agustus 1945 Indonesia dijajah selama katanya 350 tahun. Maka selama dijajah tidak bisa pengajian seperti ini, bebas, susah. Putra-putra tidak bisa sekolah. Terus kemudian syariat-syariat Islam tidak bisa dijalankan dengan baik. Ibu-ibu, perempuan tidak boleh belajar. Maka setelah kemerdekaan tahun 1945, maka Indonesia itu mulai bisa mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, maka kalau kita bayangkan dahulu, kemerdekaan Indonesia itu hadiah saking Belanda atau hadiah saking Jepang? Hadiah saking mana? Tidak ada hadiah, karena kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Maka Bapak Ibu kalau baca sejarah, saat ini Bapak Ibu sedina makan berapa kali? 3 kali. Zaman dahulu ketika penjajahan kadang sehari makan, kadang tidak. Itu siapa yang membuat kita bisa makan 3 kali? Tentu selain rahmat Allah yang Maha Kuasa, juga karena perjuangan orang-orang terdahulu. Maka yang pertama kita harus bersyukur mengisi kemerdekaan. Apa hubungannya dengan Islam?
Dahulu kala ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu kan sakit banget. Zaman jahiliyah ini ibu-ibu, kalau bapak ibu punya anak wedok, nek saniki punya anak wedok senang apa betul? Senang. Zaman dahulu isin anak wedok apa anak wedok? Wah, wedok iku ora iso makarya, ora iso kerja, maka banyak anak perempuan dibunuh hidup. Itu zaman jahiliyah. Maka orang mabuk di mana-mana, terus kemudian mau belajar tidak bisa. Maka setelah Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, ini lumayan, tapi tidak bisa terang-terangan. Maka terus kemudian hijrah ke Madinah. Nah, kenapa kok dinamakan hijriah? Karena Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah berhijrah, maka Rasul bisa menjadi presiden dan hak-hak umat Islam itu bisa dilaksanakan. Makan bisa 3 kali, sama seperti proklamasi Bung Karno, makan 3 kali, terus kemudian bisa belajar dan lain sebagainya. Nah, maka pada malam hari ini kita akan ngobrol tentang maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu maksud dan tujuan syariat. Atau kenapa toh Islam itu harus sholat 5 kali? Ibu-ibu kesel betul bu sholat 5 kali sehari? Kesel ya, mesti kesel. Bapak kesel ya, lagi baru bangun langsung disuruh sholat. Kira-kira apa toh tujuannya kok saya disuruh sholat 5 kali? Agama lain seminggu cuman sekali. Ini kadang makan orang kadang makan. Islam itu susah, baru bangun tidur suruh sholat, terus kemudian baru bekerja sholat duha gitu, terus kemudian duhur sholat lagi, baru tidur sebentar bisa ngantuk bukan sholat apa? Asar baru istirahat sebentar sampun sholat maghrib baru makan dapat sepiring langsung sholat isya. Apa tuh tujuannya toh? Islam kok ternyata aturannya seperti itu, tidak seperti agama lain. Nah itu maka kita akan membahas tentang maqasidus syariah. Maksud tujuan Allah itu membuat syariat. Nah syariat Allah yang pertama kita yakini, kira-kira aturan yang dibuat oleh Allah itu manfaatnya buat Allah nopo untuk manusia. Kalaupun jamaah Al-Ikhlas ini semuanya tidak mau beribadah kepada Allah, kira-kira apakah mengurangi kekuasaan Allah? Tidak sama sekali. Bahkan se-Indonesia ini ora gelem salat kabeh. Niku belas Allah tidak berkurang kekuasaannya. Allah tidak sedih sama sekali. Ataupun se-Indonesia itu sholat tahajud terus kemudian taat semuanya, nggak ada yang berbuat dosa, itu juga sama sekali tidak membuat Allah lebih berkuasa. Murni syariat Allah itu manfaatnya untuk manusia. Nah maka rumusnya adalah setiap perintah Allah pasti ada manfaatnya, dan setiap larangan Allah pasti ada bahayanya. Kita harus yakin, walaupun perintahnya kadang tidak masuk akal. Sholat itu kan kita masuk akal. Apakah bapak ibu habis sholat terus kemudian tambah ganteng, tambah muda? Boten. Ibu-ibu habis sholat apakah terus kemudian rumahnya tambah besar, dompetnya tambah tebel? Boten gitu. Tapi kok kenapa sholat terus? Kenapa kok melaksanakan kewajiban terus? Tentu pasti ada tujuannya. Tapi kan kalau ada perintah, ada manfaat, lalu di manakah letak keimanan gitu? Kalau ada perintah pasti ada manfaat, berarti kan imannya di mana? Letak iman adalah setiap manfaat dan bahaya itu tidak dibayar secara kontan. Bapak Ibu harus yakin Allah memberikan perintah. Apakah yakin ada manfaatnya? Yakin ya? Yakin. Tapi apakah manfaatnya itu dibayar langsung? Boten. Sholat subuh, nek manfaatnya langsung dompetnya tambah mangan sewu, wah kabeh wong sholat subuh gitu. Allah melarang wala taqul lahum uf, jangan bantah orang tua. Kalau setiap bantah orang tua terus kemudian jadi batu,
Kira-kira itu bener wong sing bantah kali wong tuane. Boten. Kalau setiap mencuri terus kemudian drijine ilang siji gitu. Nek ngapusi ilmunya tambah panjang seperti Pinocchio, apakah ada orang ngapusi? Tidak ada. Maka itu adalah kenapa setiap larangan dan perintah itu manfaat dan bahayanya itu tidak dibayar secara kontan, tapi ditunda. Nah, itu adalah letak keimanan. Pokoknya saya ibadah yakin kepada Allah, pasti Allah akan membayar. Entah itu bayarnya nanti atau besok di akhirat. Maka yang pertama, maqasidus syariat, tujuan syariat menurut Imam Asy-Syatibi yang nomor satu adalah hifdzuddin. Nomor dua, hifdzuddin, jaga agama, teman-teman. Menjaga agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Bagaimana cara beragama dengan baik? Maka kita harus melaksanakan perintah Allah. Orang yang paling beragama paling baik itu kalau dalam surat Lam Yakunil, surat apa itu Lam Yakunil? Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Kalian itu tidak aku perintahkan untuk beribadah kecuali kalau ibadah harus mukhlis, hunafa dan lurus. Maka nabi yang dijuluki nabi yang hanif adalah Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu ingin beribadah kepada Allah ikhlas, mukhlis, contohlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disuruh yang masuk akal sampai tidak masuk akal itu jawabannya cuma nggih. Nah, Nabi Ibrahim, kamu pergi ke Mesir. Oh nggih, pergi ke Mesir. Sampai Mesir ternyata istrinya digoda oleh Raja Mesir. Aduh payah ya tekan Mesir, istrinya cantik sekali kayak ibu-ibu nih pas masih usia 20 tahun begitu. Cantik luar biasa. Digoda oleh Raja Mesir. Habis digoda, ternyata rajanya itu punya kelainan. Kelainan rajanya itu enggak suka sama gadis, sukanya sama istri orang. Enten mboten sing ngoten niku. Enten, maka pengajian mboten. Mboten enten dosen iki mboten enten. Ada orang yang enggak sama, yang masih gadis dia suka, tapi sukanya sama istri orang. Rajanya dengan istri orang cantik itu langsung nerojo zaman biar kan terserah dia punya karep dipek. Nah, melihat istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah senang, wah ini cantik banget ini, mau dipek. Terus karena Nabi Ibrahim tahu rajanya suka si istri orang, ini siapa kamu? Dia nggak ngaku istrinya. Oh ini adik saya, belum punya suami. Wah tapi saking ayunya pengecualian nih. Ya wes gak apa-apa, wes gratis gak apa-apa untuk yang sekarang. Mau dipek oleh Raja Fir'aun zaman dahulu. Ketika mau disentuh, tangannya kaku. Aduh tolong. Terus kemudian tolong doakan kepada Tuhanmu supaya tangan saya nggak kaku lagi. Didoakan nggak kaku. Sampai 3 kali. Akhirnya raja itu, wah ini pasti dia adalah orang spesial utusan Tuhan. Maka terus kemudian rajanya minta maaf. Dikasih hadiah yang bernama Hajar, hadiah budak bernama Hajar. Nah, akhirnya setelah bilang gih tadi itu, walaupun istrinya mau dipek orang, ternyata pulang mendapat hadiah. Kemudian diberitakan, wahai Nabi Ibrahim, sudah nunggu lama, menunggu putra lama. Dikasih 1 putra, ternyata disuruh mengasingkan ke padang pasir. Jawabannya apa? Gih. Mboten pokoknya ini ada perintah Allah niku jawabane nggih mboten mawon. Manfaatnya napa sakniki mboten ngertos pokoke nggih mawon. Ternyata dibawa ke padang pasir. Jauh. Sekarang padang pasirnya menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Apa? Mekah Al-Mukarramah. Di sana ada air Zam-Zam, sekarang dibangun Ka'bah rame. Niku karena apa? Karena ketika Allah memerintahkan jawabannya apa mau? Nggih, nah niku rumusé Bu. Nggih niku. Nabi Ibrahim setelah anaknya menanjak dewasa ternyata disuruh apa? Nyembelih. Nek kira-kira ibu-ibu gadah putra dangu, kon nyembelih jawabe apa? Eman-eman gitu. Eman-eman nembe gagah-gagahe bagus kok nyembelih.
Nabi Ibrahim boten, karena yang memerintahkan adalah Allah, maka jawabannya adalah nggih ya Allah disembelih niku. Nabi Ibrahim nikah lagi, jawabannya apa? Nggih, pokoknya nggih. Semua perintah Allah itu jawabannya adalah nggih. Nah, maka hifdzuddin, menjaga agama itu adalah dengan melaksanakan semua perintah Allah yang menurut kita masuk akal. Ini masuk akal mungkin kan? Nih zakat masuk akal nih, zakat, terus kemudian nanti orang menerima zakat bermanfaat. G. Tapi bahkan yang mungkin menurut nalar itu tidak masuk akal, sholat itu termasuk tidak masuk akal 5 kali loh, 5 kali menghadap itu kalau di nalar tidak masuk akal. Tapi karena ini perintah Allah untuk menjaga agama, maka jawabannya adalah apa mau? Nggih. Salat nggih Bu, nggih. Salat nggih Pak, nggih. Tahajud nggih. Sedekah nggih. Pengaosan nggih. Balasannya apa? Besok balasannya pasti ada. Tidak harus sekarang. Besok pasti Bapak Ibu akan mendapatkan manisnya balasan dari nggih. Kon ngaos. Saat ini Bapak Ibu nonton sinetron Andin, ternyata bener si Andin ini. Andin kalian ngaos, nek jenengan niku contoh oleh Andin gitu. Kalian ngopi ngeteh niku nonton Andin kalian rebahan gak enak kok. Tapi kenapa kok berangkat ke masjid kesel jalan dengerin ceramah ini kan kesel gitu. Tapi nggih niku wau ke pengajian nggih, insyaallah pasti yakin akan ada balasannya. Walaupun mungkin ya Allah ya Ustaz, saya niku sampun sholat pengajian sampai saya sepuh mau meninggal kok ternyata kok ngeten-ngeten mawon, besok insyaallah balasannya di akhirat. Pokoknya yakin mawon semua perintah Allah kalau kita laksanakan dengan gig sami'na wa ata'na pasti nanti akan ada balasannya. Itu yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Pentingnya agama ini sampai kalau imam khatib Jumat itu kan mesti alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Kenikmatan iman Islam itu kenikmatan yang paling tinggi. Bapak Ibu tidak punya mobil itu bisa masuk surga. Bapak Ibu tidak punya rumah sing ngontrak kalau sampai sepuh ngontrak putra ini 5 ya ngontrak kabeh niku masih bisa masuk surga. Bapak Ibu panen gagal terus cukup nggih mangan niku tesih saged masuk surga. Bapak Ibu sakit ngantos susah niku tesih saged masuk surga. Tapi kalau yang dicabut adalah nikmat iman dan Islam, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk surga. Maka luar biasa nikmat ini. Banyak orang-orang sana yang menggadaikan agamanya demi uang, banyak sekali. Maka ada cerita Bapak Ibu. Suatu siang, ketika Rasulullah SAW itu sedang pengajian kata ini, Nabi kan suka ngisi pengajian. Nabi tiba-tiba itu mantuk-mantuk sambil memegang jenggotnya, tandanya Nabi itu mendapatkan wahyu, paham. Terus kemudian Nabi mengatakan kepada jamaahnya, wahai sahabatku, mangke di antara yang berangkat pengajian ini ada satu orang yang gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Wajone itu gigi. Giginya itu sebesar gunung Uhud. Kenapa ya Rasul? Karena dia membengkak badannya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia disiksa? Karena besok dia menggadaikan agamanya dan dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Ini bahaya nih, agamanya digadai. Maka setelah itu deg-degan semua. Yang ikut pengajian mulai diapalke. Oh, sing melu pengajian Pak Budi, Pak Wahyu, Pak Joko, Pak Dayat diapalke. Ternyata Pak Dayat meninggal husnul khotimah, perang meninggal. Kayak husnul khotimah. Besok lagi Pak Budi meninggal husnul khotimah. Satu persatu meninggal deg-degan, yang belum meninggal deg-degan. Gek mengko aku sing meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah. Maka setelah meninggal dan husnul khotimah, tinggal 2 orang yang belum meninggal. Wah, deg-degan ya, aduh ya Allah, apa jangan-jangan saya nanti. Yang satu adalah Abu Hurairah, perawi hadis terkenal. Yang satu bernama Ar-Rajjal bin Unfuah. Kita panggil saja Pak Rojal, Pak Rojal.
Yang satu Pak Abu Hurairah, yang satu Pak Rojal. Abu Hurairah itu deg-degan, ya Allah, tinggal saya sama Pak Rojal. Padahal Pak Rojal itu orangnya soleh, pinter, hafal Quran, pinter ceramah. Nek dakwah niku diutus dakwah berhasil. Maka Abu Hurairah dia semakin takut. Dan Rasul waktu itu sudah meninggal. Maka makin takutlah Abu Hurairah. Jangan-jangan satu orang yang ikut pengajian dan meninggal tidak dalam keadaan Islam itu saya. Maka terus kemudian waktu itu ketika Abu Bakar menjadi khalifah atau Abu Bakar menjadi presiden, ada muncul nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzdzab, ngaku nabi dia. Terus kemudian Abu Bakar mengutus Pak Rojal tadi karena hafal Quran, orangnya zuhud, sederhana, pinter dakwah. Biasanya diutus dakwah, misalnya kon dakwah teng Sentolo berhasil mlebu Islam. Kon dakwah teng Celarang. Ini ke Celarang nggih? Niki apa nih? Blumbang. Sukses. Wong Blumbang do gelem ngaji. Maka kemudian Pak Rojal itu diutus untuk dakwah kepada Musailamah tadi. Pak Rojal, kamu tolong dakwah kepada Musailamah supaya dia kembali kepada Islam. Jangan ngaku nabi. Nabi tadi sedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis Nabi Muhammad gak ada nabi lagi. Maka terus kemudian siap. Wah, maka dia berangkat sampai ke tempatnya Musailamah tadi. Ternyata dia diiming-imingi, Pak Rojal, jenengan miskin toh? Kok ngertos? Lagi lambine elek ngono miskin. Tapi jenengan hafal Quran tapi miskin gak napa wis melu aku wae, Pak. Tak kei kedudukan, tak kasih harta, pilih istri yang paling cantik. Wah, karena Musailamah itu kaya raya, pengikutnya banyak, hartanya banyak. Maka dia mulai goyah. Wah, iya. Aku ning Islam ya hafal Quran, pintar ceramah, tapi ya miskin. Karena zuhud tadi itu sederhana, diiming-imingi jabatan. Akhirnya dia mau ikut Musailamah tadi. Kemudian setelah ada peperangan antara kaumnya Abu Bakar, Pak Presiden tadi, terus kemudian dengan nabi palsu perang, Musailamah berhasil terbunuh dan Ar-Rajal juga berhasil terbunuh. Abu Bakar ketika melihat jenazahnya Ar-Rajal dia bersyukur, Abu Bakar, Abu Hurairah, alhamdulillah ternyata yang meninggal tidak dalam keadaan Islam adalah bukan saya. Maka dia bersyukur sekali. Nah, ini pentingnya kita mempertahankan agama. Maka kita harus betul-betul bersyukur Bapak Ibu. Agama Islam, kalau kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, niku sudah nikmat yang luar biasa. Napa boleh sampun yusone 60, 50 kok derek pengajian. Padahal banyak orang-orang seusia Bapak Ibu niki tesih mampu-mampuane kan bener. Ya betul. Ada orang-orang seusia Bapak Ibu banyak di luar sana malam minggu niku ndak pengajian, main gaple, main judi itu ada. Tapi Bapak Ibu kenapa pengajian? Itu bukti kasih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu termasuk orang-orang yang ikut pengajian. Di akhir ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan, dan kerjakanlah amal soleh. Yang pertama, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang kedua, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kembali kepada cerita tadi, pelajaran yang bisa diambil adalah yang kedua, bahwasanya Allah itu sebenarnya Rasulullah SAW itu bukan berarti tahu masa depan. Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengetahui hal yang gaib, mengetahui masa depan itu hanya Allah. Illa manir tadha mir rasul, kecuali nabi dan rasul yang diridai oleh Allah.
Maka Nabi tahu besok ada salah satu sahabat yang meninggal tidak dalam keadaan Islam. Maka pelajarannya adalah kalau ada orang yang mengaku tahu hal yang gaib, Pak Dukun, Bapak Ibu, kalau kehilangan motor, niku pergi ke polisi nopo pergi ke Pak Dukun? Polisi. Tapi ada nggak yang pergi ke Pak Dukun? Ada. Nah itu tidak boleh. Kita tidak boleh pergi ke dukun. Nah itu salah satu untuk kita hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Allah membuat syariat? Tadi kan judulnya adalah maqasidus syariah. Yang kedua adalah hifdzun nafs. Apa? Hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu dibagi menjadi dua. Yang satu betul-betul menjaga nyawa. Maka Islam itu adalah agama yang paling menghargai nyawa manusia. Kalau seluruh Kulon Progo itu bersepakat untuk membunuh satu orang Sleman, misalnya contoh, maka seluruh orang Kulon Progo itu mendapatkan murka dari Allah. Bahkan seluruh umat Indonesia itu membunuh satu orang, maka seluruh orang Indonesia yang bareng-bareng merencanakan pembunuhan itu mendapatkan murka Allah. Maka dalam Islam itu nyawa itu sangat dihargai. Dalam surat Al-Isra ayat 33, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jelas bahwasanya Allah melarang orang untuk membunuh. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, yang pertama jahannam. Yang pertama adalah balasannya neraka jahannam. Maka hati-hati dengan nyawa, hati-hati. Yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, dan Allah memurkainya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adzabahu, dan Allah mengadabnya adzaban alimah, dengan adab yang sangat pedih. Nah maka kenapa Islam itu melarang pembunuhan? Karena pembunuhan itu sangat dilarang. Yang rame siapapun yang saling bunuh-membunuh itu Pak Polisi gitu, nggak suka, terus kemudian bareng-bareng merencanakan pembunuhan. Nah maka kalau misalkan yang dibunuh itu adalah orang yang tidak bersalah, misalkan yang merencanakan pembunuhan ada 10 orang, maka 10 orang itu mendapatkan murka dari Allah. Maka hati-hati. Maka kita naik emosi, kan kadang ada orang padu, tukaran, nyek-nyekan, emosi, terus kemudian merencanakan pembunuhan. Itu tidak boleh, karena dosanya sulit diampuni kecuali dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian orang yang disuruh, kan ada kadang ada orang yang membunuh. Dua bulan yang lalu itu ada Pak Polisi juga nih. Pak Polisi merencanakan karena sudah tidak cinta sama istrinya, terus kemudian menyuruh 3 orang untuk menembak istrinya karena dia punya wanita lain gitu. Ada nonton berita apa Bu? Ada. Nah, jadi orang yang menyuruh dan orang yang mengeksekusi misalkan itu dosanya sama seperti membunuh. Nah, maka tidak boleh. Orang yang otak pelaku pembunuhan dengan orang yang melakukan itu dosanya sama-sama besarnya. Nah, walaupun misalkan walaupun saya diancam, yuk kamu tolong bunuh si fulan. Kalau kamu tidak mau membunuh si fulan, maka kamu tak bunuh. Kira-kira saya mending membunuh, apa saya mending dibunuh? Mending dibunuh. Itu saking pentingnya nyawa. Jadi nyawa kita itu tidak lebih penting daripada nyawa orang lain. Beda lagi kalau misalkan yuk kamu bilang saya masuk agama lain atau saya keluar dari Islam, kalau kamu tidak mengatakan kamu tak bunuh, itu masih boleh. Tapi hatinya tetap Islam. Ya wis, saya keluar dari agama Islam, itu masih diperbolehkan. Tapi hatinya harus tetap Islam. Tapi kalau diperintahkan untuk membunuh,
kalau kamu tidak membunuh, kamu saya bunuh. Itu lebih baik kita dibunuh. Maka hati-hati. Maka kadang banyak orang itu karena terhimpit ekonomi itu ngejak bunuh diri putra-putranya. Betul? Ada. Saya kan dari Kudus. Di Kudus itu pernah terjadi. Ibu, maka karena suaminya sudah minggat, maka ekonominya lemah. Dia punya anak 3. Dia mumet, saking mumetnya mikir ke ngopeni anak telur, maka dia kasihan sama anaknya sehingga dia memutuskan anaknya diminum racun, dia minum racun biar sama-sama meninggal. Kira-kira yang seperti ini diperbolehkan atau tidak? Tidak boleh. Maka sesulit apapun ekonomi kita, sepusing apapun kita tidak boleh menghilangkan nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain. Nah, itu yang pertama, hifdzun nafas. Maka kenapa kok Islam itu melarang menjaga nyawa? Karena nyawa dalam Islam, satu nyawa itu sangat dihargai oleh Allah. Yang kedua, an-nafas adalah nafsu. Kenapa adanya syariat? Supaya kita itu bisa menjaga hawa nafsu. Bapak Ibu sing sampun angsal teh niku monggo diunjuk riyen mboten apa-apa, saged disambung. Nah, dalam surat Yusuf ayat 53 Allah itu sudah memberikan gambaran, inna sesungguhnya an-nafsa nafsu itu lah sungguh, itu beli inna artinya sungguh, lah sungguh, amaratum bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Nafsu kita itu diciptakan itu memang cenderung kepada yang negatif. Misalkan ibu-ibu nih ketika kumpul-kumpul, terus kemudian ada tonggone yang gak datang kumpul. Kira-kira nafsu nih ibu-ibu itu pengen ngomong ke ambie tonggone, napa pengen ngomong ke eleke tonggo? Eleke itu macam-macam. Niku bukan pribun-pribun, pasti nafsu kita seperti itu ciptaannya, selalu ingin hal-hal yang buruk. Bapak-bapak ini misalnya tanggalan naik motor atau jalan, terus kemudian melihat gadis pakaiannya separuh, kira-kira mata itu ingin ngelirik lihat apa ingin gak lihat? Ingin lihat pasti. Karena fitrahnya nafsu seperti itu. Nafsu manusia itu memang cenderung kepada hal yang negatif. Yang ketika Allah innan nafsa la amaratun bisu. Jadi manusia itu sebenarnya tidak punya hak yang 100% untuk mengendalikan hawa nafsu, itu tidak punya. Jadi nggak mungkin kok kita tiba-tiba nafsu, saya pengen baca Quran lah, mesti nafsunya pengen tidur subuh. Apakah tiba-tiba nafsu kita pengen sholat subuh apa milih tidur? Milih tidur, nafsu pasti milih tidur. Nah, tapi adanya syariat itu supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Nafsu pamer gitu, nafsu ghibah, nafsu bermaksiat, atau nafsu merendahkan orang lain. Karena penting, biasanya kan ada cerita, tapi ini gambaran mawon. Ada seorang ibu namanya itu Bu Paida. Teng mriki Bu Paida bener. Aduh, ganti bener sios. Namine Bu Tukija. Enten? Mboten enten nggih, Bu Tukija. Aman berarti. Bu Tukija itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dia pengennya itu selalu ngomentari kekurangan orang lain. Maka Bu Tukija suatu hari dolan ke tempatnya Bu Sarmanah. Bu Sarmanah enten nggih? Mboten enten nggih? Bu Sarmanah. Bu Tukija itu lama tidak bertemu Bu Sarmanah. Assalamualaikum Bu Sarmanah. Waalaikumsalam. Pripun kabare sae? Wah, Bu Sarmanah suaminya teng pundi? Nembe kerja. Oh, kerja napa? Alhamdulillah kerja teng pabrik. Gajinya pinten? Nggih alhamdulillah cukup kalih yuta. Bu
butuh kijah tadi kan tidak bisa mengendalikan nafsu. Komentar kalih yuto sithik tenan Bu. Kalih yuto niku napa cukup saniki sembarang larang. Ya Allah Bu, orang wong duwe bojo kok gaji goreng yang yuto mesake tenan. Gaji suami kula niku lho 7 yuto mawon tesih kurang. Aduh Bu, sing sabar nggih Bu. Nah, karena komentar tadi kalih yuto niku gaji yang awalnya 2 juta niku cukup, maka setelah mendengar komentar dari Bu Tukijah niku wau, jadi tidak cukup. Suaminya pulang, Bu Sarmanah protes, "Pak, mbok jenengan iki yo tambah gaji to, Pak? Ora yuto napa cukup saniki kabeh larang." Padahal nggih biasanya cukup gitu. Biasanya cukup. Tapi karena komentar Bu Tukijah tadi itu, maka akhirnya dia protes ke suaminya, "Mbok ngomong teng bos tambah gaji." Akhirnya karena suaminya capek, bojone protes, "Ya sesuk tak ngomong bos. Besok bos saya minta tambah gaji, kalau kita betul cukup." Malah dipecat. Akhirnya tidak punya pekerjaan. Sing salah sinten? Sing salah sinten? Asal kabeh. Bu Tukijah nggih keliru, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bu Sarmanah nggih keliru karena nafsunya untuk grundel ke suami itu tidak bisa ditahan. Suaminya nggih salah karena nafsu bojone sing protes niku langsung matur teng bose, akhirnya tidak punya pekerjaan. Nah besok Bu Tukijah dolan meleh. Besoknya Bu Tukijah main ke tempatnya Bu Sarmanah, Bu Sarmanah, benten orang ini. Main ke tempatnya Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu contoh. Main ke tempatnya Bu Wahyu karena mereka teman SMA, lama tidak ketemu arisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bu Tukijah, apa kabarnya? Baik. Bu Wahyu pripun? Oh, kula nggih baik alhamdulillah. Oh, niki rumahnya jenengan nggih alhamdulillah. Oh, anaknya pinten? Anak kula 3. Ah, niki omahe apa cukup kangge wong 3? Sesek banget iki. Dikomentari. Nggih napa nggih ngoten niki wonten niki. Oh nggih, sakake. Nggih mugi-mugi ngaran nggih Bu. Ah kula teng mriki sumuk tenan niki. Biasane nek anake pun duwe omah lebih gede butuh kamar sekian, Mbak. Niki sesek banget. Akhirnya rumah yang awalnya cukup untuk suami istri dan anak 3, karena komentarnya Bu Tukijah yang nggak bisa mengendalikan nafsunya untuk mengomentari kekurangan orang lain, akhirnya rumahnya terasa sempit. Nah itu bahaya. Maka kenapa ada hadis al-muslimu, orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dia dikatakan muslim kalau orang lain itu bisa selamat dari lisannya dan dari tangannya. Maka kalau kita mau dikatakan muslim, kita harus bisa menjaga lisan dan menjaga perasaan orang lain. Maka kasus yang ketiga, setelah Bu Tukijah dari rumahnya Bu Sarmanah dan rumahnya Bu Wahyu tadi, Bu Tukijah main ke tempatnya Mbah Bejo. Sekarang kita tempatnya Mbah. Assalamualaikum Mbah Bejo. Waalaikumsalam. Oh Bu Tukijah monggo pinara. Mbah Bejo kali sinten teng griya? Nggih piyambakan. Lah putrane teng pundi? Alhamdulillah sakniki dados PNS teng Solo kalih teng Semarang. Oh alhamdulillah sukses nggih. Lah dijenguk mriki kapan? Alhamdulillah sebulan sekali mriki. Lah kok jenengan mboten nderek kula nyaman teng mriki wong dulur-dulur teng mriki. Ya Allah Mbah, mosok kok anake gur Solo kok jenguke gur sebulan sekali. Anak kula niku lho Mbah, kerjane teng Jawa Timur niku 2 minggu pisan nili kula. Jenengan niku anake kok tegel tenan. Jenguke sebulan sekali. Ya Allah, anak durhaka niku Mbah. Komentare ngoten iki. Akhirnya setelah Bu Tukijah Bu Tukijah matur-matur, Mbah Bejo niku kepikiran, oh iya ya. Anakku kok nili igur sebulan sekali. Anakku tegel tenan karo aku. Padahal awalnya biasa mawon, ditilihi sebulan sekali niku awalnya bahagia. Tapi karena komentar tadi, maka merasa kok cuman sebulan sekali. Akhirnya kepikiran, penyakit-penyakit mulai menyerang. Penyakit panu gitu. Napa mulai? Darah tinggi, ambeien, kutu, darah napa malah?
penyakit jantung niku jadi satu karena pikir niku, karena kan penyakit dari pikiran. Akhirnya setelah pikiran banyak mikir ke anakku kok cuman jenguke sebulan sekali, akhirnya malah stroke. Nah, itu karena mendengarkan komentar yang kurang baik tadi itu. Nah, maka kita harus pintar mengendalikan hawa nafsu. Karena ini adalah barometer keimanan. Lisan kita itu adalah barometer orang beriman atau tidak. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir, kata Rasul, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Yuk, tamu dimuliakan. Wah, nek tamu ibu-ibu semaksimal mungkin memberikan hidangan terbaik. Nah, maka ibu-ibu termasuk orang beriman. Yang kedua apa? Falyukrim jarahu. Ibu-ibu masak nek kira-kira tanggane niku mambu masakan opor nih bapak ibu, nggih paling boten diteri kuahnya lah boten. Niku berarti beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Maka diam niku emas, betul. Berapa banyak orang yang karena komentar wonten grup WhatsApp RT bener. Ngeten nggih? Kadang niku Bapak Ibu, tangga kula niku. Teng grup WhatsApp RT. Niku kan karena nek diem niku aman ndak punya musuh, tapi karena komentar terus komentar. Iki kucingnya sapa ya dolan ning nggonku iki mangane iwakku teng grup tadi. Sing duwe kucing ra trimo, kucing kula. Mbok nek matur langsung japri mawon mboten teng grup. Wah, akhirnya karena ndak bisa diem tadi itu, akhirnya malah jadi bermusuhan karena padahal masih tetangga, masih satu RT. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kira-kira komentar kita itu menyakiti orang atau bisa menimbulkan permusuhan, lebih baik diam. Itu yang kedua, hifdzun nafas. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuat syariat? Itu nomor 3 adalah hifdzul akal, menjaga akal. Ini kan saya ngajar di pondok gitu. Kalau saya ngajar itu biasanya anak-anak tak pancing play. Yang nomor 3 itu hifdzul akal. Coba cari dalilnya menjaga akal itu nopo. Goleki mereka. Sebelum tak kasih tahu goleki sih. Ternyata ada yang jawab, saya Pak Ustadz, apa? Ayat larangan mabuk. Lah kok bisa? Lah nggih, karena kalau mabuk akal itu hilang. Oh, cocok nih, pinter nih. Caca pondok niku tak kon golek irian. Ternyata betul. Kenapa Islam itu melarang mabuk? Karena kalau kata Haji Bang Roma Irama, minuman beras miras apa kunna mamu takkan kesentuh lagi walau setetes. Itu kenapa Bang Haji Roma itu menyanyikan lagu tidak boleh minum keras? Karena berapa banyak orang yang mabuk terus tawuran, berapa banyak orang yang mabuk terus bonceng ke pacare, karena mabuk pacare dilecehkan, pacare dilecehkan, atau ya nek pacare orang lihat orang lain lewat dilecehkan. Karena takut ketahuan akhirnya dibunuh karena mabuk. Berapa banyak orang yang mabuk terus dia judi, orang mabuk terus nyolong, itu karena mabuk. Maka Islam itu betul-betul sangat melarang mabuk. Dahulu kala ketika Nabi mulai berdakwah, itu masyarakat jahiliyah itu kebiasaannya itu mabuk nih. Mabuk terus kemudian maka kenapa perintah larangan mabuk itu bertahan? Tidak langsung, tidak boleh mabuk, tidak. Yang pertama dulu mabuk terus dilarang, ya wes mabuk oleh, tapi jangan pas mau sholat. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Wes mabuk ora apa-apa, tapi jangan kalau mau sholat. Karena ketika mabuk masih boleh 100%, itu sahabat sholat itu Allahu Akbar, alhamdulillah, leleng mabuk ambruk. Karena mabuk, sholat mabuk, dan memang seperti itu. Terus kemudian Allah menurunkan ayat, ya wes mabuk oleh, yang penting jangan kalau pas mau sholat. Akhirnya dipaske ya, kalau sholat
duhur jam 12, berarti mulai jam 10 tidak boleh mabuk, nggak boleh minum keras. Oke. Akhirnya lama-lama setelah mulai terbiasa tidak mabuk, maka dalilnya innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan. Baru mutlak tidak boleh mabuk. Maka umat Islam, Bapak RT misalnya hadir, kira-kira kalau di samping rumahnya enten pemuda mabuk-mabukan, kira-kira risih apa mboten? Risih. Rasanya kita pengen mabuk aja mabuk, karena orang mabuk itu ngobong-ngobong itu enggak kerasa. Mabuk, ngumet rek, ngobong-ngobong itu enggak merasa bersalah dia, karena akalnya itu sudah enggak terjaga. Orang mabuk terus kemudian bacok-bacok itu berapa banyak orang mabuk terus kemudian, karena orang mabuk itu akal pikiran hilang, rasa takut itu juga hilang. Maka luar biasanya Islam itu sampai hal yang kecil itu diperhatikan. Maka syariat Islam itu manfaatnya untuk kita semua. Kalau orang luar negeri, kalau bapak ibu itu nonton sepak bola, itu kalau perayaan sepak bola kan biasanya ada pakai ini kalau alkohol sing budi nih kok, terus disemprot-semprotin kalau itu. Tapi yang agama Islam tidak mau dia, saya menghindari alkohol. Karena kalau orang luar negeri itu kalau jenengan bertamu, terus kemudian di Indonesia disuguhi teh, di sana suguhannya bukan teh, tapi minuman keras. Itu sebagai bentuk penghormatan. Semakin memabukkan minuman keras atau semakin lama usia minuman keras, itu semakin wah saya dihargai. Maka mabuk secara biasa. Tapi dalam Islam, jangankan minuman keras, yang sesuatu yang membuat mabuk walaupun kadar ringan itu tidak diperbolehkan. Itu untuk menjaga bapak ibu semuanya. Generasi anak muda tidak boleh mabuk, narkoba tidak boleh, dan seterusnya tidak boleh. Itu untuk kebaikan manusia. Itu yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4, ada 5 tadi ya. Yang nomor 4 adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Kenapa Allah itu membuat aturan supaya harta itu terjaga? Anak-anak tak tanya, nomor 4 menjaga harta, cari dalilnya. Kemudian mereka mencari, ada yang Ustaz saya apa? As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba, dan lain seterusnya. Wah, apa itu? Pencurian. Kenapa? Ya iyalah Ustaz, kalau nyuri kan berarti hartanya tidak aman. Oh betul. Ternyata dalam Islam harta itu dijaga dengan cara tidak boleh mencuri, jual beli juga diatur. Wailul lil mutaffifin. Orang yang mempermainkan timbangan itu celaka kata Allah. Karena apa? Supaya kalau berdagang itu tidak boleh curang. Maka kalau kebetulan bapak ibu saya itu jualan di pasar, saya itu sering bungkusi gula nih, gula sekilo nih kita. Gula kan tak bungkusi sekilo. Itu bapak ibu pesan. Kalau timbang itu pastikan sudah sampai garis atau lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih 2 garis, alhamdulillah. Kalau pas garis ya dileweke sithik, wong karet ya ditimbang. Pokoknya jangan sampai kurang walaupun 1 garis. Maka kalau gula itu biasanya 50 kilo ukurannya. Kalau 50 kilo itu hasilnya gula itu 49 biji setengah, kan berarti tekan setengah kilo. Niku berarti timbangannya boten dibaleni. Berarti insya Allah pas atau lebih. Tapi nek harusnya 50 kilo itu ternyata jadinya kok 51. Nah, ini kan baleni kula. Baleni timbang meneh, pasti ana sing kleru. Kula baleni siji. Ya ini ana sing kurang tak bukan boleh, karena apa? Betul-betul Islam itu tidak boleh mengurangi timbangan. Itu tidak boleh, tidak berkah nanti. Maka ibu-ibu mungkin yang jualan di pasar, walaupun untungnya tipis, dodol napa misalnya buah-buahan, untungnya kalau sithik nggih dilarangke regane mboten napa-napa. Ketoke larang, yang penting timbangannya pas. Mangga saya murah 6.000 tapi timbangannya 8 on. Nah itu tidak boleh. Mending mangga kita 10.000 tetapi timbangannya pas. Nah maka Islam seperti itu. Jangan sampai kita mengurangi timbangan, nanti tidak berkah. Karena keberkahan itu yang kita
cari. Bahkan sampai waris itu juga diatur dalam Islam. Laki-laki 2, perempuan 1. Wis kita tidak usah protes. Ibu-ibu misalkan orang tuanya meninggal, dikasih warisan separone kalih dulure sing jaler. Purun apa mboten? Mboten purun. Jumlahe separone kalih adike jaler. Purun apa mboten? Mboten purun. Kudune purun karena aturan seperti itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki warisan itu bagiannya 2, perempuan 1. Suka tidak suka kita harus mau. Nah, maka warisan itu seperti itu. Maka kenapa banyak orang itu merebutkan atau ribut terus tentang waris, padahal masa kecil bahagia, dewasa rukun, terus pas berkeluarga berkeluarga tesih baik, orang tuanya meninggal kerah. Aku masuk oleh bagian sawah sak petak, sing kae kok orang petak itu. Aku kok oleh warung karena saya pernah dicurhati Pak Ustadz. Saya itu laki-laki, tapi mbak-mbak saya itu malah dapat warung, dapat toko sembako sama sawah. Saya cuma sawah 1. Lah pripun niku? Saya mualaf, mbak saya non Islam. Aduh, repot. Karena mbak-mbaknya tidak beragama Islam. Maka Islam itu sudah diatur detail. Kalau mau meninggal berwasiat dulu. Kalau tidak berwasiat, harta waris dibagikan dan dicetak. Karena banyak seperti ini. Bapak meninggal, anak pertama itu karena menikah dulu, bapak itu ninggali 1 rumah sama sawah contohnya. Rumah yang kedua itu ditempati oleh anak pertama, gitu, karena nikah duluan. Terus bapaknya meninggal. Kira-kira rumah itu dibagikan jadi hak waris atau menjadi miliknya anak pertama? Hak waris. Tapi karena mungkin lama ditempati anak pertama ada terima. Loh, aku senggoni suwi kok dibagi. Nah, maka berantem. Nah, maka waris ini penting. Jadi ketika lebaran, saya sering sampaikan kepada para jamaah, kalau pas lebaran Bapak Ibu itu tolong dikumpulkan semua anak-anaknya. Kalau mau berwasiat, wasiat waktu itu. Atau kalau tidak mau wasiat, bilang ke anak-anak, rumah sing neng kono sing dinggoni mas pertama itu harus jelas sudah dikasihkan atau belum. Kalau belum berarti akadnya dipinjami, sehingga kalau bapak meninggal maka rumahnya ikut dibagi. Harus kata ikut dijelaskan. Asetnya bapak ono sawah, ono lemah, ono warung, harus jelas. Kalau dikasihkan ya dikasihkan, kalau dipinjemi ya dipinjami. Jangan sampai nanti bapak ibu meninggal, enak-enak meninggal ya, meninggal putrane tukaran. Nah, itu banyak terjadi. Banyak juga kasus waris itu ketika meninggal harta tidak segera dibagikan. Anaknya masih sekolah, akhirnya yang bawa ibunya. Hartanya banyak, peninggalannya banyak. Kan bisa sekolah, tak cekel ibu ya. Ibunya nikah lagi, punya suami baru. Kira-kira hartanya anak itu bisa kepake enggak? Kepake. Nah, maka kalau meninggal itu cepat-cepat warisan itu harus dibagi ya. Betul harus ya, APS segera dibagi supaya nanti ndak terjadi masalah, supaya istri yang mungkin sekarang jadi ibunya anak-anak itu ndak makan harta anaknya sudah dewasa. Bu, ngapunten nggih. Bapak kan biyen meninggal pun dangu bagian kula pundi? Wis tak terima. Tak mangan enggak boleh harusnya. Udah habis. Nah, itu dalam Islam sampai sedetail itu juga diatur. Warisan diatur, pencurian diatur, jual beli diatur. Itu untuk kemaslahatan manusia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, maqasidus syariah yang terakhir adalah hifdzun nasl atau hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kenapa toh Islam itu ribet gitu? Ribet Islam itu. Jilbabah harus menutup dada. Perempuan pergi harus pakai pakaian yang menutup
aurat. Itu supaya ada manfaatnya, supaya keturunan terjaga. Berapa banyak orang yang Islam kan boleh pacaran betul? Tidak boleh. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatun wa maqta wa sa'a sabila. Islam itu piye to pacaran kok ora oleh. Wong agama aja pada pacaran. Orang luar negeri. Bapak Ibu pernah tahu Cristiano Ronaldo betul? Tahu nggih, pesepak bola nih kalau. Ronaldo itu tidak punya istri, tapi punya pacar, tapi anaknya udah 4 atau 5 orang. Tapi udah tinggal bareng sama orang sana itu biasa, tidak nikah, punya anak itu biasa. Nah, tapi dalam Islam jangankan tinggal bareng, pacaran pergi berdua tidak boleh. Tujuannya apa? Supaya keturunan itu terjaga. Jangan sampai nanti ada hamil, suamimu sopo? Anak telu ya pacarmu. Ada itu tangga saya. Suami anak pacar saya ada 3 lah. Nah, terus belas endi? Yang belas sugih. Sing sugih orang gelem yo, aku yo mau yo Pak ngakoni lah wong ora aku kok karo main barang. Akhirnya tiga-tiganya enggak mau ngakui. Pusing toh, akhirnya diasingkan ke Gunung Kidul, mondok di sana supaya tenang. Nah, itu kan nasabnya tidak jelas. Karena orang yang kemudian nasabnya tidak jelas karena hubungan di luar nikah tadi itu kan dalam Islam kan bahaya. Orang yang memiliki anak di luar nikah, apakah nanti yang menghamili itu boleh jadi suaminya? Boleh. Ketika anaknya sudah lahir boleh. Tapi bapaknya itu besok tidak bisa nikahkan anaknya, karena itu secara nasab bukan, ya memang bapak biologis, tapi dalam Islam bukan bapaknya. Tidak boleh nikahkan anaknya. Terus kalau ayahnya meninggal tidak bisa dapat warisan, kan seperti itu. Nah, maka ini pentingnya hifdzun nasl. Larangan-larangan Allah, ibu-ibu keluar disuruh menggunakan pakaian menutup aurat, bapak-bapak disuruh menjaga pandangan, pergaulan putri nenek anak sing jemput, Pak, anaknya tak jemput malam minggu. Ajo, jangan dong, di rumah aja. Kenapa harus keras? Supaya anaknya terjaga gitu. Jangan malah, Pak, anaknya tak jemput malam minggu, gawake martabak yo, malah request martabak. Iya, bukannya melarang malah martabak. Martabaknya kurang, sesuk karo bakmi ya, nggih siap nggih, seneng. Itu harus kita harus agak tegel sama anak, harus agak tegel supaya untuk kebaikan orang tua dan juga kebaikan putra putrinya. Nah, itu adalah 5 maqasidus syariah atau 5 tujuan syariat. Yang pertama tadi supaya hifdzuddin menjaga agama, yang kedua hifdzun nafs menjaga jiwa, yang ketiga hifdzul akal menjaga akal, yang keempat hifdzul mal menjaga harta, dan yang kelima adalah hifdzun nasl menjaga keturunan. Kesimpulannya adalah semua perintah Allah pasti baik, semua larangan Allah pasti buruk. Kita tahu tujuannya atau enggak, yang penting jawabannya adalah nggih niku samina wa ata'na. Pun jam 09.00, jam kurang 2 menit sepertinya. Apabila kata lapat kirang proses dengan ngapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.